Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 2241120 dari kelas manajemen 22C, kelompok 4 dengan mata kuliah hukum bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang berisi memahami konsep kepailitan, prosesnya, serta pentingnya penundaan kewajiban pembayaran utang dan dampaknya terhadap bisnis dan perekonomian. Yang pertama, konsep kepailitan. Ada tiga, yaitu perlindungan, penyelesaian utang, dan proses hukum. Untuk perlindungan, yaitu memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Kemudian yang kedua, penyelesaian utang. Mencari cara untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang secara adil kepada kreditor. Dan yang terakhir, proses hukum. Melalui proses hukum yang ditetapkan, memastikan bahwa pihak-pihak terkait mematuhi aturan yang berlaku. Sebelum lanjut ke proses kepailitan, di sini saya akan menjelaskan kepailitan dalam hukum bisnis. Kepailitan dalam hukum bisnis adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak mampu membayar utangnya dan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dilikuidasi. Proses kepailitan melibatkan penilaian aset perusahaan dan pembagian hasil kepada kreditur sesuai dengan hierarki. Kemudian lanjut ke proses kepailitan. Ada 4, yaitu pertama pelaporan, kedua pengecekan, ketiga persidangan, dan yang terakhir pelikuidasi. Yang pertama pelaporan. Debitur melaporkan secara resmi kepada pengadilan tentang keadaan keuangan yang buruk. Lalu pengecekan, pihak pengadilan akan mengecek dan memverifikasi keberadaan laporan serta aset dagang yang dimiliki oleh debitur. Lalu persidangan. Pengadilan akan menggelar persidangan untuk memutuskan apakah debitur dapat dikategorikan pailit atau tidaknya. Dan yang terakhir, pelikuidasi. Jika dinyatakan pailit, aset debitur akan dijual untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan debitur waktu untuk mengatur kembali keuangan tanpa terkena aksi hukum dari kreditur yang bisa menyebabkan kepailitan. Tahapan penundaan kewajiban pembayaran utang ada 3, yaitu pertama pengajuan, yang kedua pertimbangan, dan yang terakhir keputusan. Pengajuan. Debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan. Lalu pertimbangan. Pengadilan mempertimbangkan permohonan berdasarkan bukti keuangan dan alasan yang diajukan oleh debitur. Lalu yang terakhir keputusan. Pengadilan akan memutuskan apakah penundaan kewajiban pembayaran utang disetujui atau ditolak. Kewajiban dan hak kreditor dalam kepailitan. Kewajibannya adalah melaporkan klaim terhadap utang yang dimiliki oleh debitur kepada pengadilan. Lalu haknya mengajukan pertanyaan dan keberatan dalam persidangan kepailitan. Selanjutnya, perlindungan bagi debitur dalam kepailitan, yaitu debitur mendapatkan perlindungan dari kegiatan yang dilakukan oleh kreditor, seperti penyitaan aset atau tindakan hukum lainnya. Kepailitan dan dampaknya terhadap bisnis dan perekonomian. Yang pertama, kehancuran bisnis. Beberapa bisnis tidak dapat bertahan dan berakhir dengan penutupan. Lalu dampaknya pada perekonomian,
Kepailitan dapat memperparah kondisi perekonomian secara keseluruhan. Dan yang ketiga, proses rekonstruksi. Proses kepailitan juga dapat menjadikan kesempatan untuk membangun kembali bisnis yang lebih kuat. Kesimpulan dari materi kepailitan ini adalah tertundanya kewajiban pembayaran utang adalah bahwa kedua konsep tersebut memberikan mekanisme hukum untuk mengatasi masalah keuangan yang serius dalam suatu perusahaan. Kepailitan menyediakan proses di mana aset perusahaan diatur untuk membayar kewajiban. Sementara tertentunya kewajiban pembayaran utang untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk merestrukturisasi utangnya tanpa harus langsung menyatakan kepailitan. Keduanya bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dan menjaga kelangsungan bisnis. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.